aku akan bicara tentang seorang wanita yang mungkin sedang ramai jadi perbincangan karena menjadi orang kedua merebut kebahagiaan wanita yang lain dengan mengatasnamakan agama, serta wanita yang mengkhianati suami terbaiknya hingga beralih kepada pria-pria lain yang bergantian menjadi sebuah cerita yang bersambung. Listen to me. Banyak wanita hari ini lupa caranya menjadi mahal, sibuk jualan air mata, mengemis perhatian laki-laki dengan modal air mata dan drama kesedihan. Stop, berhentilah menjadikan kesedihan sebagai mata uang buat membeli perhatian laki-laki. Belajarlah dari Cinderella. Dia tidak sengaja cuma melepas satu sepatu dan dia mendapatkan cinta sejati dari seorang pangeran. Sementara kalian dengan sadar melepas semua baju, mengumbar tubuh demi validasi sesaat, hasilnya bukan dapat pangeran. Kalian malah kehilangan harga diri. Nih gua bilang sama lu ya, Inaro ya. Inaro, nih lu denger nih. Inaro. Gitu nih. Lu ya, misalnya gini. Misalnya ada orang ngelakuin dia nyuri barang. Dia masuk ke rumah orang. Dia ambil barang orang. Tiba-tiba diam-diam ada orang yang videoin sama fotoin. Kalau yang nyuri barang ini lagi nyuri barang. Terus di video ini, tuh, di videoin. Terus tiba-tiba video yang nyuri barang, video orang yang videoin orang yang lagi nyuri barang di rumah orang, itu dilaporin sama orang yang nyuri barang. Nah, itu sakit jiwa nggak tuh? Nah, coba itu terjadi sama siapa itu? Nah, nggak boleh lah. Ya kan, ini gue bilang ya, Rara Jelita di kampung Nanjuri Mato. Raja Bangsawan Satria Muda Patahudi menggagaskan buat kalian Rara Jelita di kampung Nanjuri Mato ya. Misalnya, ini ada rumah. Tiba-tiba ada maling, cuk. Malingnya ngambil barang tuh, diambil barang tuh kan. Tiba-tiba ada yang diam-diam videoin. Nah, videonya tersebar. Terus si maling tadi ngamuk-ngamuk. Si maling tadi ngelaporin orang yang nyebarin video itu ke orang. Itu siapa yang giling tuh? Hah? Yang videoin buat barang bukti atau yang maling barang tersebut? Hah? Nih, gue tanya ini. Lo lupa sama orang yang pernah baik sama lu, yang pernah ngasuh lu. Feby juga pernah ngasih tumpangan sama lu, Inaro. Lu harus sujud di kaki Mami Eva Manurung. Lu harus minta maaf sama anak dia. Lu harus minta maaf sama Mami Eva Manurung. Lu jangan hipokrit. Mana laki-laki itu? Suruh ketemu gue. Siapa namanya itu, Bang? Bu, laki-laki harus punya harga. Harus punya kelas ya. Itu si Mawar, lu datangin si Mawar, lu minta maaf. Kalau Mawar tidak mengizinkan lu poligami, jangan lakukan. Jadi laki-laki itu harus punya perasaan. Seorang wanita yang telah mengandung dan melahirkan anak lu, Ihsan, lu khianatin, lu paksa untuk dia menerima poligami lu, tapi ternyata itu tidak boleh. Lu harus izin sama mantan mertuanya, Inaro. Sujud di kaki Mami Eva, Inaro. Lu dulu membongkar aib anaknya, Mami Eva. Sekarang lu ngelakuin hal yang sama dengan kepala lu yang tertutup kain sutra. Tobatlah, Inaro. Aku tidak setuju kalau si Ihsan itu poligami. Aku tidak setuju, Inaro, kalau lu mengemis-ngemis kepada si Mawar. Kalau si Mawar harus menerima poligami ini. Benar tidak? Tapi yang saya lihat, ya masing-masing punya kepentingan. Si yang perempuan berpikir kalau dia menitipkan dirinya ke si laki-laki, ya hidupnya bakal aman. Ya, si laki-laki berpikir kalau dia mendekat ke si perempuan, bisnisnya akan semakin berkibar. Tapi peristiwa ini terjadi kan dari awal sudah tidak sehat. Maaf sekali, saya melihat sudah penuh dengan kebohongan. Apa dari trauma, Madam? Ya tadi penuh ketidakjujuran dari kedua belah pihak gitu. Si perempuan mungkin ya, saya nggak tahu. Ya tadi kembali lagi karena saya kan nggak ngikutin perkembangannya. Dia tiap kali ditanya orang dia bilang dia tidak pernah meneliti lebih jauh tentang si laki-laki. Oke. Dan awalnya sebenarnya dari awal dia juga udah tahu bahwa si laki-laki ini ada pasangannya gitu ya. Tapi tadi mungkin karena udah terlanjur malu, si perempuan bisa saja mengatakan bahwa
Dia nggak tahu gitu. Bagaimana mungkin sih kita ujuk-ujuk mau sama laki-laki terus ujuk-ujuk mau kawin kan gitu. Itulah yang saya lihat. Tapi kalau jatuh prediksi Nggak pernah kayak memperkenalkan ke mereka kayak ini calon. Ini konsepnya biji manis sih, Neng. Kok omongan lu kagak ada yang sinkron nih? Gue bingung aja ya bukan napi-napi. Kan lu bilang kalau si Anul ini udah deket banget, akrab banget sama anak-anaknya lu. Tapi di podcast ini kenapa omongannya lain nih? Lu belum mengenalkan calon pasangan lu sama anak-anaknya lu. Berlawanan gitu, kagak ada cocok-cocoknya acan gitu. Guys, mungkin kalian tadi sudah melihat beberapa info terkait Inara Ruslia dan ada beberapa info, mungkin ada beberapa komentar dari Vicky Prasetyo ya. Nah, ada dari Satria Mulia tadi ya. Nah, ini kita lihat seperti apa beberapa info lanjutan ya terkait Inara, terus Mawar dan Insanul Fahma ya. Nah, ini kita lihat seperti apa guys. Yang pertama ada batal diundang TV, Inara Rusli banyak diprotes netizen gitu guys ya. Buat kalian baru mampir jangan lupa bantu subscribe Ukti Afin supaya kalian gak ketinggalan update terbaru yang lagi viral tentunya gitu guys ya. Nah, ini kita bareng-bareng info terkait Inara Rusli tentunya guys ya. Waduh. Ini sedang menjadi bulan-bulanan netizen karena kisah hidupnya sebagai perebut suami orang. Sikapnya yang dinilai sombong dan angkuh karena tak meminta maaf pada istri sah, Wardatina Mawa dan justru menyalahkan Insanul Fahmi karena menurutnya sudah menipu. Terbaru, Inara Rusli sebenarnya diundang ke sebuah acara talk show TV. Namun saat posternya baru diunggah di akun sosial media acara Rumpi, langsung dibanjiri protes netizen. Waduh, katanya langsung tuh guys ya. Inara yang dijadwalkan menjadi bintang tamu pada Senin 12 Januari 2026 akhirnya dibatalkan. Bahkan postingan soal Inara jadi bintang tamu juga sudah dihapus dari akun Instagram Rumpi. Pada jadwal penayangan acara itu, ada bintang tamu Vena Melinda, Dinar Kendi, dan Jus Manurung. Namun akun Gosip Danu sudah sempat mengunggah tentang postingan Rumpi mengundang Inara Rusli. Baru 1 jam diposting, langsung banyak netizen yang protes bahkan sampai tag Komisi Penyiaran Indonesia atau Tuh guys. KPI. Nah, ini ada lagi bikin geram ya. Inara Rusli bicara wanita yang tidak mau dipoligami sama dengan istri Nabi dan sahabatnya katanya gitu guys ya. Waduh, kalau ngaji dalam kajian makanya ini langsung dibalas sama Vicky Prasetyo nih. Kalau ngaji dalam kajian makanya dengerin maknanya yang benar, jangan sibuk selfie akhirnya jadi salah penafsiran. Jika perlu belajar ilmu tafsir Al-Jalalain ya katanya Al-Jalalain katanya gitu guys, maaf guys ya. Nah, itu kata dari komentar dari Vicky Prasetyo guys ya. Nah, ini ada lagi guys, info lagi kira-kira apa. Salah satu podcast. Bentar, Mawa sudah berupaya bicara baik-baik katanya gitu guys. Nah, ini kita lihat seperti apa ya. Nara sendiri mengungkapkan perasaan bahwa dia tuh merasa ya indikasi dijolimin lah, ya karena nama baiknya dicemarkan harus Sama siapa? ya dengan hasil dari dia dilaporkan ini akhirnya terbongkar semua. Harusnya kan secara baik-baik lah komunikasi. Saya maaf sekali, saya melihat si istri sah laki-laki ini sudah berupaya baik-baik ke tadi yang disebut perebut suami orang tadi ya. Dia sudah berupaya bicara baik-baik, mohon izin, mungkin awalnya yang sana merasa sudah punya nama besar ya, jadi dia berlaku semena-mena kepada yang melapor ini gitu. Jadi yang melapor ini bukan karena dia mau menjatuhkan apa, tapi karena tadi saya lihat dari keluarga dekatnya mendukung ini harus diselesaikan. Secara Tadi dilaporkan. Bang, berapa lama tadi pertemuannya, terus apa hasil dari pertemuan tersebut?
Tuh, mau ajukan 2 syarat atas permintaan maaf Insanul Fahmi. Wah, jangan sampai nanti rujuk lagi guys ya. Dan tidak dipenjara mereka. Wah, nah ini kita lihat seperti apa guys ya. Jadi gini, kalau kita bicara pendahuluan, pertemuan ini adalah bentuk pendahuluan. Karena udah lama nggak ketemu kan, terus terjadinya satu hal-hal yang sama-sama yang di sini buat statement, di sini buat statement. Saya rasa kita buat islah, buat pertemuan guna untuk sama-sama duduk bareng. Insan meminta maaf secara khusus terhadap Mawa, terhadap kakak-kakaknya. Nah itu benar-benar terjadi dan benar-benar secara tulus ya Insan memberikan statement itu. Kalau saya lihat tuh kita memang semua itu memang benar-benar Insan yang mau untuk melakukan itu. Bang, diterima nggak permintaan maafnya, diterima nggak oleh Mawa sendiri? Seperti apa responnya? Kalau dari keluarganya, dari kakak-kakaknya sudah mendengar, melihat, sudah dengan tulus Insan melihat itu, walaupun tidak memberikan sepatah kata, tapi setidaknya sudah tidak bersiteru lah. Harusnya kan seperti itu, karena memang orang yang sudah meminta maaf dengan tulus, sudah merendahkan dirinya, untuk egonya juga saya bilang oke, tapi ada syarat dari Mawa terhadap permintaan maafnya Insanul ya. Ada 2 syarat. Jadi syarat yang pertama adalah Insanul harus secara terbuka meminta maaf kepada keluarganya, meminta maaf juga kepada Mawa, disampaikan kepada media nanti. Mungkin waktunya nanti kita akan sampaikan kepada rekan-rekan semua. Yang kedua adalah Mawa mau minta bukti pernikahan siri terhadap Inara. Jadi kalau memang sudah nikah siri di tanggal 7, buktikan. Biar tahu, biar saya tahu apakah itu benar adanya nikah itu, nikah siri. Kalau memang benar tolong tunjukin. Wah, difasilitasi juga dari Bang Tommy. Berbeda dengan Inara Rusli, Insanul Fahmi akan penuhi keinginan Mawa untuk menghadapi keluarga besar Mawa guys ya. Sama keluarga, pastinya sama mau dan anak. Gue lama-lama beneran jadi curiga dah. Jangan-jangan, ini mah jangan-jangan nih. Jangan-jangan lu sama bini siri lu tuh kagak pernah ngobrol kali, diem-dieman kali. Coba kenapi-napi bacotannya lu sama bacotan bini siri lu tuh kagak ada sinkron-sinkronnya acan gitu. Beda gitu. Ya bukan kenapa-napa ya Anul. Bini siri lu sendiri yang ngebacot. Kagak mau ketemu sama keluarganya. Maunya hanya lu, bini siri lu, sama bini sah lu. Kagak mau ada keterlibatan pihak lain apalagi keluarganya. Sedangkan lu lain lagi. Mau ketemu dengan keluarga dari bini sah lu. Oh mungkin bini siri lu kagak diajak kali ya. Ya bagus lah. Ya bagus, tapi ya mudah-mudahan lu datang dan pulang masih dalam keadaan bernapas. Nah itu dia guys ya, beberapa terkait info Inara Rusli ya. Mungkin permintaan maafnya Insanul itu ya takut dipidana ya, jadi takut masuk penjara. Jadi dia ya mau nggak mau daripada masuk penjara ya lebih baik minta maaf gitu loh guys ya. Nah menurut pendapat kalian gimana guys? Secara lihat tadi ya reaksi kalian, VT-VT-nya mungkin kalian punya komentar, bisa tulis di kolom komentar seperti biasa. Terima kasih sudah hadir, tentunya kita akan bertemu kembali di video selanjutnya. Saya selalu buat kalian dan see you guys.